bapak gitu kan. Nah, pendidikan kita mau ditanyain. Terus yang ditanyain apa ya? Nah, jadi ceritanya itu melihat pendidikan yang ada di masyarakat sekitar sini, terus sebagai perwakilan dari RW di sini, apa aja sih gerakan yang sudah ada yang dari sini, yang gerakan di sini, ini kayak Karang Taruna atau gerakan masyarakat semakin yang dikelola oleh RW itu untuk menggerakkan masyarakat dalam budaya dari bagaimana. Kalau saya lihat sih jadi gimana ya, kayaknya kurang maksimal. Cuma ya ada sih memang kalau kayak penjelasan gitu kan, Karang Taruna, terus kayak perkumpulan bukan Karang Taruna ya, jadi kayak pemuda-pemuda itu ada apa ya, ada kelompoknya lah istilahnya, ini jadi KKR gitu kalau di sini, pemuda Kampung Rawa gitu, itunya artinya gitu, itu suka ngadain gitu. Cuma ini lagi karena pandemi kan nggak ada kegiatan nih, nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi kalau kemarin-kemarin emang iya banyak tuh kegiatan, kalau Maulid misalnya Agustusan, suka ngadain panggung. Ya sebenarnya sih bagus juga banyak. Cuma ya itu dia berupa hiburan-hiburan doang. Masyarakat ya hiburan masyarakat. Ya tenang ada itu juga, kalau Agustusan tuh masalah main bola gitu kan, istilahnya begitu doang, nggak ke mana ya setuju ntar buat ke pendidikan selanjutnya gitu kan, nggak ada, belum ada sini kayaknya. Berarti dari RW di sini dia menggerakkannya untuk hiburan masyarakat di sekitar, akses itu segala iya, belum iya. ada pendidikan. Belum. Maksudnya gini loh, kalau yang istilahnya apa, misalnya sepak bola apa ya, perkumpulan sepak bola, tapi ntar ada jenjang-jenjangnya gitu kan, itu belum ada. Cuma sekitar paling pertandingan RW ya, RT RW, kalau udah misalnya itu ke kelurahan udah mentok kan gitu, nggak ada kelanjutan. Jadi memang orangnya juga kan ini susah ya, istilahnya pendidikannya banyak kan SMA ke bawah lah, yang ke atas itu kayaknya jarang gitu. Jadi ya paling sekitar tetap gitu. Terus ekonomi juga kan gitu, kalau begitu kan harus ada sponsornya biasanya. Misalnya nih pemuda ini udah kerja atau dia anak orang itu, tapi dia peduli sama misalnya pemuda kampung lah, dia ada modal misalnya, dikasih semangat, dia dibeliin kaos bola apa kan, orang kan pasti pada ikut gratis ya kan, dan dikasih pendidikan misalnya ya, contohnya bola aja lah yang banyak penggemarnya gitu kan. Itu bisa itu kalau ada yang istilahnya punya andil dalam artian dia tenaga dan materi juga gitu, bisa membantu olahraganya lah ya. Iya. Ya alhamdulillah di sini kan sering tawuran sekarang udah enggak, karena ya peran pemuda juga sih sebenarnya. Kalau sekarang nih kalau ada kumpul-kumpul, orang tua juga aktif ngituin. Kalau ada kumpul langsung pada bubar gitu. Dulu mah wah sini mas tawuran dulu. Iya. Banyak tiap malam ya, paling sebulan 2 bulan tawuran lagi ini udah berapa tahun nih, 2 tahun ya, 2 tahun. Tawuran serem. Itu pulang kemana nih pada? Saya sih orang Pramuka, ini Prain Jojo ada Bogor. Iya. Itu kan tahu sendiri kan, dengar kan sini kan, kalau lagi tawuran kayak apa. Makanya ya itu alhamdulillah teman-temannya sekarang tuh mulai pada peduli. Dan juga istilahnya karena pandemi begini ya nggak ada kegiatan yang terus terang. Sekarang mau kumpul-kumpul aja kan dilarang, nggak boleh. Mau ngadain ini nggak boleh juga. Mau acara bola nggak boleh. Lantar kalau insya Allah kalau pandemi itu situ survei ke sini ya kita bisa ngomongnya lain lagi mungkin ya kan. Kalau sekarang saya nggak bisa ngomong loh, udah hampir setahun kan, udah berapa bulan lah, benar-benar nggak ada kegiatan. Ya kita juga bingung jawabnya nih sekarang, kalau sekarang buat survei. Kalau mau bilang nggak ada kegiatan ya memang dilarang. Kalau mau ada yang kegiatan kayak Maulid aja kan nggak boleh, ya kan? Nggak boleh, susah. Pengantenan juga nggak dibatasin. Berapa orang, akhirnya mendingan nikah doang deh, selamatan gitu kan. Waktu kemarin tuh mau nangkep dangdut orang Bugis, izinnya nggak keluar. Udah dia akhirnya nggak jadi, ini selamatan doang.
Ya kayak pemuda sini juga gitu, mau ngadain lomba apa misalnya, kan nggak boleh, izinnya nggak keluar dari ke Pak RW aja nggak keluar. Pak RW kan takut juga. Nah, kalau gituin, kalau Agustus kemarin sepi, nggak ada apa-apa. Nah, iya, nggak ada acara bener-bener. Biasanya rame sini bikin panggung itu P3KR itu, pemuda-pemuda Kampung Rawa gitu singkatannya kan. Dia ngadain acara tuh macam-macam, ya lomba-lomba sih namanya Agustusan. Tapi kan itu juga suatu bentuk kepedulian pemuda untuk merangkul adik-adiknya, itu suatu yang membanggakan juga sebenarnya. Saya sebagai orang tua gitu ya, ada yang mau betul kan itu kan latihan mulu juga ya kan, latihan dia ngelatih gimana nyari dananya juga, dia nyari dana sendiri itu pemuda-pemuda itu. Nah kita cuma dukung lah sebagai RT ya, dukung masih tanda tangan misalnya, itu juga diawasi nama kita kan sebagai RT RW gitu. Kalau benar ya kita dukung, kalau pikirannya kurang benar ya kita nggak dukung, begitulah ceritanya kalau di sini mah. Tapi kalau sekarang nggak bisa cerita masalah pemuda, soalnya apa-apa belum ada kegiatan memang. Ya iya, ada pandemi itu nggak ada kegiatan dari bulan apa tuh? Dari Maret apa ya mulai pandemi itu sampai April. Iya bulan Maret itu kan sampai sekarang kan benar-benar mati, apalagi kan baru-baru pertama PSBB kan benar-benar keras. Kalau sekarang masih mending. Iya, transisi ini masih mending. Kalau kemarin-kemarin kan sampai pagar ini, itu pagar kan tutup semua, nggak boleh pada masuk. Kalau masuk itu yang mau kemana ya gitu, dijagain. Nah, itulah dia cerita, sekelumit cerita. Jadi menurut Bapak nih masyarakat di sini dia mengenyam pendidikan itu rata-rata dari banyak kan sih SMA ke bawah. Ya memang ada yang agak tinggi juga, cuma kan nggak begitu banyak. Jadi ya misalnya 2:10 lah, misalnya yang untuk pendidikan tinggi ini berapa orang itu satu itu banyak. Kalau menurut saya yang kayak ini yang satu RT aja kan yang pendidikannya tinggi kan berapa orang doang. Kalau kepedulian masyarakat sendiri terhadap pendidikan bagaimana? Tinggi atau tidak? Sebenarnya tinggi, tapi ya itu dia kadang terkendalanya dia kan karena dia punya semangat, tapi kadang kan dia juga orang nggak mampu kan, dia orang pas-pasan, jadi dia mau misalnya dengan menarik istilahnya ini kayak sekolah ngaji gitu ya, dia kan perlu misalnya buat merangsang dikasih apa namanya apa sih itu ikro apa gitu kan, terus itu juga gratis misalnya. Yang nggak gratis sebenarnya sih masyarakat ini orang tuanya itu peduli dalam artian biarin dia bayar nggak apa-apa, tapi seikhlasnya lah ya, ibaratnya kan kayak contohnya nih di musola nih mulai ada di musola depan ini ngaji anak-anak kecil biar nggak kalau maghrib tuh kurang ya kan. Sekarang kan mulai pada masuk, kalau musola ini kalau maghrib anak kecil banyak, nah orang tuanya yang sedikit, soalnya apa orang tuanya sekarang merasa yang enggak merasa gimana ya, terganggu lah sholatnya, itu mendingan sholat di rumah dulu deh, bisa baru itu, soalnya ya namanya anak-anak. Tapi ya itu dia, saya pernah nanya sama Pak Ustadz, gimana ya Pak Ustadz gini-gini, lebih baik berisik di musola daripada berisik di luar. Kalau berisik di luar itu bisa jadi berisiknya macam-macam, berisik yang negatif lah. Tapi kalau di musola berisiknya biasa, bercanda sama temennya doang. Tapi minimal itu anak-anak itu mengenal apa yang dia, misalnya dia agama Islam, dia mengenal Islam itu lah. Oh sholat begini begitu, walaupun memang ya agak jengkelin juga kadang. Ya namanya anak kita di depannya nih. Deh kita kadang nggak konsen kan kalau lagi sholat ya, tapi ya itu dia resikonya kalau memang mau mendidik anak itu begitu. Cuma ya gitulah ya, kalau menurut saya sih ya kayaknya sama di sini peduli banget kayaknya itu. Cuma itu dia karena pendidikannya juga dia nggak ngerti bagaimana cara ya itunya ya, dia juga ekonominya pas-pasan ibaratnya. Dia punya ide tapi ya gimana ya, dianya sendiri harus nyari. Misalnya nih saya mau ngajar ngaji, tapi dia juga butuh buat dia sendiri lah ibaratnya.
buat kerja, buat RP sendiri. Jadi kalau nggak dibayar juga dia ngeluangin waktu, berarti dia nggak ada pendapatan kan gitu ibaratnya. Dia kalau misalnya ada di sini misalnya les apa gitu misalnya, kayak dulu pernah ada sebelum pandemi ya, les di Tanah Tinggi apa anak-anak ada ke sono. Itu program dari wadah sekitar sampai Dari jadi ada bukan banyak program sini ya, kalau sini belum pernah dengar ada les gratis gitu, belum pernah dengar sih. Sampai saya nggak dengar ya nggak tahu, tapi yang saya pernah dengar itu dia pada les di sono gratis, malah kadang dikasih apa ya, perangsang namanya anak-anak ya, masih main kasih coklat, kadang ntar nggak lama dapat telur, kadang kalau bang sebutir gitu kan. Nah, telur biasa digodok doang itu kan, tapi itu juga orang sini ya ayo pada sono gitu ya. Mungkin kalau di sini ada gitu ya yang ada tempat gitu, di sini juga kan tahu sendiri rumah kecil begini. Kalau misalnya nih saya ingin ngadain les gratis apa juga susah kan, tempatnya nggak ada. Berarti prasarana dan sarana itu juga masuk ke Iya, nggak ada. Jadi misalnya mau di RPTRA gitu ya, itu RPTRA juga sebenarnya kan udah tempat wadahnya juga. Anak saya juga sempat itu ke situ belajar apa ya, F2 apa saya. Nah, itu juga belajar. Sebenarnya kalau itu ya banyak lah di sini tuh sebenarnya yang sebenarnya nggak ada. Cuma kalau yang buat pendidikan kayak itu ya masih kurang. Pendidikan yang buat kayak les-les ini ya biar pada pinter gitu, yang gratis gitu kalau bisa tuh. Jadi saya di sini dengan ini Pak, saya sebagai RT RW di sini itu ada nggak sih kayak semacam organisasi ataupun lembaga ataupun apa gitu, nah untuk mengelompokkan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat sekitar sini. Kayak semacam misalnya kearifan lokal sini misalnya, memberdayakan masyarakat sini yang anak-anak mudanya itu atau orang tuanya mengajak mereka untuk mengelola sesuatu gitu. Belum ada berarti ya. Belum ada, misalnya mengelola ya kayak misalnya koperasi gitu Ya, belum ada sini, kayak gitu belum ada. Ada juga kalau yang itu kayak PKH itu dulu pedagang, kalau pedagang kan itu namanya itu kan dari pemerintah juga. Yang PKH itu kan udah dapat gituan ya. Tapi kalau buat yang lokal nih, buat yang bukan pedagang atau yang dari mana gitu lah, lembaga mana buat ngelola nih, orang ini tadinya nggak bisa apa-apa biar bisa apa-apa itu belum ada. Misalnya ada pelatihan di kelurahan dulu juga kan sering kan, ibaratnya pelatihan tuh ada pelatihan jahit, pelatihan apa, tapi ya itu dia salahnya itu begini loh, dia bikin pelatihan kalau menurut saya loh, makanya pada gagal itu. Kalau dia berlatih itu udah itu tuh harusnya ada penyaluran gini loh, walaupun itu ntar misalnya yang diterima cuma 2 orang, tapi itu udah mengurangi 2 begitu. Kalau ini kan nggak pelatihan, bubar pelatihan ya udah pasangan. Nah udah, misalnya belajar jahit, yang udah bisa jahit walaupun bisa-bisaan ya, tapi kalau nggak disalurkan itu yang dia latih itu akhirnya bubarnya itu cuma kayak pelatihan itu ya, yang saya sering denger nih ya, yang pada saya lihat juga dikasih pelatihan waktu kemarin tuh, dikasih tester apa segala macam ya buat pelatihan. Dulu lagi rame-ramenya handphone. Udah dia kasih pelatihan tapi nggak ada misalnya ya tolong dititipin di mana lah sementara gitu ya, misalnya gitu lah. Ini anak ini cerdas nih sebenarnya, misalnya kan ada penilaiannya, mungkin dari 10 orang misalnya yang kerja cuma 3 orang. Nah 3 orang itu kalau bisa disalurkan berarti kan masyarakat sini ada yang kerja nih, otomatis kalau ada itu lagi dia juga ngajak gitu. Ini kagak, pelatihan di kelurahan itu ada bengkel, ada apa itu banyak kan nggak disalurkan. Setelah itu bubar aja, udah pelatihan 5 hari, 10 hari udah. Tapi kalau maunya saya sebenarnya program itu biar dia juga bikin penyaluran nih program ini.
pemerintah bikin program apa itu pelatihan apa ya gitu, misalnya bengkel apa, dia juga harus cari. Ini kalau ada, nggak usah banyak lah, misalnya ada pelatihan 5 orang, ada 1 orang minimal tuh ada yang dibawa, ada yang kerja, itu pelatihan itu berarti berguna. Tapi kalau nggak ada penyaluran, 5 orang itu bubar aja, dikasih misalnya apa gitu ya, dikasih kelas lah misalnya apalah, akhirnya dijual doang. Kasih mesin jahit, nah dia nggak ada penyalurannya, dia cuma ngertinya diajarin jahit udah bisa, tapi dia caranya nyari order, nyarinya itu kan dia nggak tahu. Akhirnya dia daripada saya kan jual lagi, akhirnya percuma pelatihan itu kalau nggak ada penempatan gitu loh. Maksud saya gini, jadi ada gituan lagi, tindakan lagi dari itu, jangan pelatihan tapi nggak ada terusannya, itu percuma. Itu dikasih, tapi juga jangan dikasih kerjaan yang jauh dari itu, gini loh. Misalnya orang Jakarta Pusat dikasih ini Jakarta Selatan, dia juga mikir-mikir. Berarti hasil pelatihan itu nggak tersalurkan ya Pak? Iya, banyak kan yang di kelurahan-kelurahan itu nggak tersalurkan. Kata boga misalnya, caranya bikin kue-kue gini-gini. Tapi cobalah, ada yang misalnya yang udah jalan gitu ya perusahaan kuenya, kalau dia dibantu 2 orang ini masih terus lah. Kita yang cerdas kan, orang penelitian juga ada penilainya kan, ada yang tahu nih orangnya kayaknya anaknya seperti apa nih yang lu diajarin gini-gini. Nah kalau di sekitar sini misalnya warga Kampung Rawa, ada yang dia bener tuh pelatihan bagus tuh, yang bekerja di sana gitu kan, otomatis kan kalau dia pintar mungkin dia bisa mendirikan suatu perusahaan roti kayak kue kayak apa, jadi ada yang ambil dari sini lagi gitu. Ya intinya gini aja deh, program itu memang harus berkesinambungan terus ya, bersambung-sambung terus, jangan top ini pelatihan udah kamu cari sendiri, otomatis susah, harus membuahkan hasil. Iya, soalnya begini ya, orang perusahaannya aja pasti nyarinya yang berpengalaman, ya kan? Iya. Nah kalau yang ini baru pengalaman itu 5 hari 10 hari mana bisa sih? Kalau nggak diterusin lagi ada yang gendeng lagi gitu. Ya menurut saya gitu. Kalau adik nanyanya itu mah belum ada yang model begitu. Adik kalau bikin program nih harus matang, jadi nggak sia-sia. Misalnya adik, saya mau melatih orang ini jadi apa? Nah adik nyari juga perusahaan yang bisa ntar nih, bisa kayak itu gitu. Walaupun kan adik berhasil 2 orang itu, tapi adik udah benar-benar ngangkat itu, nanti bisa dihitung lagi, percaya. Oh benar pelatihannya ini bisa nih kerja di sana. Kalau cuma pelatihan ya beres, cari kerja di sendiri kan udah bisa ini itu, tapi dia kurang pengalaman. Pengalamannya apa ya? Pelatihan doang, mana ada perusahaan mau terima, nggak mungkin. Kalau udah kerja di sini kan mungkin diterima. Yang susah itu yang begitu nyarinya, ya, istilahnya itunya jenjangnya begitu tuh susah. Orang biasanya latihan bar ya kan, latihan bar udah, bisanya dia ngasih pelatihan Udah selesai. tapi udah nggak ada lagi. Mana ini? Ya saya udah dapat latihan, apalagi kan katanya ngasih pesangon segala, kasih uang jalan lah. Dia ngincernya begitu dong, kayak gini. Nyanyi doang. Iya, maksudnya karena sering begitu. Uang jalannya doang, misalnya uang jalannya cepet, uang makannya cepet misalnya. Yang penting gue dapat uang makan cepet. Tapi kalau nih, misalnya program ini berkesinambungan terus jalan, dia udah nggak mikirin uang cepet itu lagi. Karena apa? Wah, itu tuh. Di pelatihan ini ada contohnya. Kalau ini kan banyak contohnya begini. Pelatihan bubar, udah besok lagi. Itu pelatihan lagi besok lagi. Yang penting dapat nih, ya kan? Anggap aja kan gue nganggur kan, ibaratnya kayak gitu misalnya nganggur nih. Dulu nggak ada pelatihan, daftar, diajak. Dapatnya berapa sehari? Ada yang cepet, ada yang berapa misalnya. Ya pasti ikut lah, daripada di rumah gue paling 5 hari sampai seminggu. Ikut berangkat. Kalau udah nggak ada penyaluran ya udah tidur lagi, ya kan? Yang ilmu yang didapat juga dia nggak nyerap banget, asal aja. Penting udah 7 hari udah lumayan kan begitu banyak kan. Nah kalau ada ini saya bikin program ini
ini anak ini ntar saya taruh ke sini nih yang benar-benar nilainya bagus gitu. Tapi kalau emang yang blow on ya jangan. Ntar kita juga yang kena itu sama perusahaan misalnya, kita juga kerjasama sama Pak, saya mau program ini Pak, bagaimana perusahaan Bapak bisa apa misalnya itu mau yang bersangkutan ini latihan apa nyari ya pabrik, misalnya nggak pabrik gede, pabrik kecil tapi yang bisa nampung dia gitu loh. Jadi sama juga tolong menolong kan dari bawah atas gitu, yang pengangguran benar-benar pengangguran gitu kita cari benar gitu yang produktif yang ini kan kita bisa cari gitu aja. Ini kan bisa itu ini benar-benar belum kerja ya, di sini kamu mau nggak ini tapi harus benar ya gitu. Banyak kan yang latihan daftar yang penting itu kayak ibu-ibu jual kan tata boga. Kalau udah daftar yang penting dapat ini itu dia udah angkat, tapi kalau udah di rumah nggak di bakatnya nggak dituin lagi karena udah nggak ada yang ya istilahnya nggak ada yang bimbing lagi. Gue bisa bikin bolu, udah bisa bikin bolu paling ntar bikinnya kalau lebaran dicoba-coba kan gitu. Udah sekedar tahu dia ya. Tapi kalau ada yang bimbing nih bikin di perusahaan di itu misalnya dia ada tuh gue ini kayaknya dia anaknya itu kalau gitu dia kan makin berkembang. Tadinya bolu biasa, kalau bolu yang ada apa namanya ulang tahun budaya kan macam-macam jadinya dia juga, tapi banyaknya nggak ada penyalurannya gitu. Iya gitu gimana lagi Ini lagi mari mau ditanyain nggak? Mungkin buat harapan Bapak pemerintah ikut serta. Bapak saya nih pemerintah kalau bikin itu latihan. Nah kalau yang udah lulus pelatihan itu ya disalurkan gitu loh. Jangan kamu udah lulus sudah gitu. Jadi ada loh penyalurannya gitu. Ini yang bagus nanti ditempatkan. Jadi orang juga latihannya juga benar-benar sungguh-sungguh itu memerhatiin. Ntar gue kalau lulus ini ntar kerja di sono nih bisa disalurkan kerja itu kerja gitu. Tapi kalau yang ada janji disalurkan, yang penting ya 7 hari itu misalnya dapat uang makan, dapat barang. Nanti kalau misalnya kita butuh ya barang itu akhirnya orang nggak ditanyain lagi ini namanya udah dikasihin gitu. Ya, saya bilangnya harus dikasihin udah. Jadi, sayang program ini kalau banyak pelatihan tapi nggak ada penyalurannya. Yang saya lihat itu nggak ada penyaluran buat ke soalnya bimbing lagi gitu loh. Ntar kan ada yang bimbing lagi mungkin ke atasnya gitu. Jadi harus punya program itu, jangan 10 orang ini sia-sia doang gitu loh. Kalau itu ya harus misalnya ada 100 orang ya terus gitu. Walaupun nanti akhirnya cuma 10 orang dan 100 orang itu cuma 10 orang yang jadi, tapi itu program itu nggak sia-sia. Tapi kalau 100 orang semuanya bubar doang ya udah, jadi ini kan sia-sia ngeluarin banyak nggak ada ini. Kan itu sih ya. Kalau adik itu juga kan di daerah adik juga bakalan gitu kan. Kalau pelatihan gitu kan, juga ada pelatihan juga ada kan di kelurahan. Saya nggak tahu Pak, saya nggak habis di sini. Saya kurang main sama kampus sendiri. Ya pokoknya adik juga mungkin denger lah ada pelatihan dari itu kelurahan kan. Kalau udah bubar doang kan, iya nggak ada istilahnya yang dilatih itu akhirnya ya udah itu masih begitu aja itu kan. Ya dirasain sendiri lah kita kalau misalnya itu kan. Sampai itu udah berapa tahun lalu Pak, sebelum pandemi? Sebelum pandemi kita ada kumpul-kumpul begitu mah. Itu kita di kelurahan ya? Enggak, tiap tahun atau tiap apa ya, pokoknya tiap tahun apa ya? Ada itu? Tiap tahun kayak nggak salah deh kalau kelurahan itu. Cuma ya begitu aja ya, yang misalnya yang saya tahu ya, kalau misalnya yang ada kok memang ada terusannya cuma pada nggak mau ya, saya kurang tahu. Tapi yang jelas kayaknya sih kalau ada terusannya masih pada mau ya kan.
nggak mungkin dong pelatihan terus nggak ada ituannya. Yang saya dengar sih itu aja udah. Saya sendiri kan namanya udah tua nggak bisa ikut pelatihan, nggak pelatihan nggak diterima. Kan yang diambil kan yang produktif lah, yang masih muda. Terus saya mau daftar jadi apa saya? Jadi itu nggak bisa. Ya begitu bisa saya sampaikan. Itu di website Pak. Iya. Pak ya. Iya. Apa nih Pak? Buat Bapak nih Pak. Gue ada ini. Berapa banget nih? Masih Pak, kita hanya Ya, bisa gitu aja ya.